Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nova Rimaningsih. Sekarang kita akan membahas tentang ARMA, ARMA, dan juga ARIMA. Oke, apa sih ARMA, ARMA, dan juga ARIMA? AR atau autoregresif merupakan model yang menggunakan hubungan linier antara nilai saat ini dengan nilai masa lalu atau bisa kita sebut dengan lake. MA, moving average, merupakan model yang menggunakan kesalahan dari prediksi sebelumnya untuk memperbaiki estimasi nilai saat ini. Ada pula ARMA, merupakan kombinasi dari AR dan juga MA digunakan untuk data yang stasioner. Dan adapun ARIMA merupakan perluasan dari ARMA yang mencakup proses differencing untuk menangani data yang tidak stasioner. Nah, siapa yang menggunakan model ini sih? Model ini biasa digunakan oleh ekonom dan analis keuangan, ilmuwan data, perusahaan dan bisnis, dan juga meteorolog. Nah, kapan model ini digunakan? Model ini digunakan biasanya saat memprediksi tren ekonomi atau keuangan, saat menganalisis produk permintaan suatu produk, saat meramalkan harga komoditas seperti minyak atau emas, dan juga saat menganalisis pola lalu lintas atau penggunaan energi. Nah, di mana model ini biasa diterapkan? Model ini biasa diterapkan pada sektor keuangan dan investasi, industri dan logistik, kesehatan, dan juga bidang teknologi. Nah, model ini penting karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan akurasi peramalan dibandingkan dengan metode yang sederhana, memungkinkan pemahaman tren dan pola masa lalu untuk strategi bisnis yang lebih baik, juga dapat digunakan untuk berbagai jenis data deret waktu, baik yang stasioner maupun tidak. Nah, bagaimana cara mengujinya? Yang pertama, dengan melakukan uji stasioneritas menggunakan ADF test dan juga melakukan differencing jika diperlukan. Yang kedua, penentuan model alternatif, kemudian pemilihan model terbaik, dan yang terakhir melakukan peramalan. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung praktikkan dengan kali ini menggunakan Stata. Oke, oke, di sini sudah ada Stata. Oke, di sini saya sudah siapkan datanya. Nah, di sini ini merupakan data suku bunga kredit rupiah menurut kelompok Bank Persero. Kita copy saja yang bagian suku bunganya. Oke, kita copy. Kita masuk lagi ke Stata. Kemudian kita klik data editor. Nah, ini yang tadi. Kita hapus dulu yang tadi. Oke, kita paste. Kita klik yang dengan variable names. Oke, kemudian kita generate dulu dengan menggunakan komen. Dengan klik in T sama dengan N. Oke, enter. Nah, bisa kembali lagi di datanya. Nah, di sini udah muncul T-nya. Oke, kita komen lagi. Kita generate lagi new T. Sama dengan ini karena menggunakan bulan, jadi ini TMM itu monthly ya. Oka kurung 2017 karena datanya dimulai dari 2017 bulan ke-1. Nah, ini plus T min 1. Oke, enter. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul new T. Kemudian kita klik di sebelah kanan sini. Kita ubah format new T-nya menjadi monthly. Nah, kita oke. Nah, di sini sudah muncul new T-nya dengan tahun dan bulannya. Nah, kemudian kita akan eh melakukan tes. Kita reset new T.
Jadi tertulis data yang akan kita analisis itu 2017 bulan ke-1 sampai 2024 bulan ke-12. Ini rentangnya 1 bulan. Nah, ini datanya sudah bisa kita lakukan uji di Stata karena sudah bisa terdeteksi oleh sistem. Kemudian kita uji non formal dulu yang pertama dengan klik grafik, time series graph, find plots. Nah, kita create. Nah, kita masukin variabel y-nya itu suku bunga. Oke, save. Oke. Nah, kita tunggu saja. Ini masih proses ya, masih muter-muter. Oke, bisa dilihat ini line plotnya. Ini datanya belum stasioner ya, karena jauh dari rata-ratanya. Juga datanya juga naik turun nih, turun terus naik lagi di sini. Nah, kemudian kita uji non formal lagi menggunakan Corellogram. Kita di sini grafik lagi, time series graph, Corellogram. Masukin variabelnya suku bunga. Oke. Nah, bisa dilihat juga di sini datanya belum stasioner karena datanya ini berada di luar area Corellogramnya. Nah, untuk memastikan lagi, kita lakukan uji formal. Kita klik di komen, uji ADF dengan differ, suku bunga. Nah, bisa dilihat juga ini uji formalnya. Ini p-value-nya jelas lebih besar dari 0,05. Dan juga tes statistiknya itu lebih besar juga dari critical value-nya yang bisa dikatakan ini belum stasioner. Nah, untuk itu kita akan melakukan uji diferensiasi. Kita klik di komen, kita generate dulu game D suku bunga sama dengan D titik suku bunga. Oke, enter. Nah, ini ketemu one missing variable. Yang harus data awal itu harusnya 0 nih, bisa dicek di sini. Nah, di sini nih, ini nggak terdeteksi ya nilainya. Jadi, kita balik lagi dengan replace D suku bunga seperti tadi sama dengan 0 if D suku bunga. Sama dengan 2 kali, kemudian titik. Oke, enter. Nah, ini temu only change match. Ini bisa dicek juga. Nah, ini sudah muncul ya di sini 0. Oke. Kemudian kita akan melakukan uji formal. Nah, kita ketik di komen, di fuller, D. Ini tambahin D ya karena sudah didiferensi. D suku bunga. Nah, bisa dilihat di sini datanya sudah stasioner karena p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, juga tes statistiknya itu lebih kecil dari critical value. Nah, kemudian kita akan melihat ordo dari AR juga MA. Yang pertama MA dulu dengan AC D suku bunga. Ini menggunakan D karena tadi udah ketemu diferensi yang pertama. Jadi AC D suku bunga. Ntar, nah bisa dilihat di sini eh, kita cek ada delay keberapa di MA-nya. Nah ini bisa dilihat ini di leg yang pertama. Jadi ordo buat MA-nya itu ordo 1. Kemudian kita
akan mengecek yang AR-nya dengan PSC D suku. Oke, enter. Nah, bisa dilihat juga ini leg-nya ordernya ketemu di 1. Jadi di AR juga ordernya 1. Oke. Oke, kemudian kita akan cek arimanya. Jadi udah ketemu ordo buat AR-nya berarti 1, MA-nya 1, juga I-nya 1. Karena tadi di diferensi di yang pertama gitu stasionernya. Di force difference, bisa dikatakan seperti itu. Jadi arimanya 111. Nah, kemudian kita ketik di komen arima suku bunga, koma, arima kita masukin nilainya tadi 111 0. Oke, enter. Nah, ini sudah muncul nilainya. Bisa dilihat juga ini nilainya sudah signifikan ya nih, p-value-nya. Kemudian kita akan cek AIC-nya dengan ketik di komen start IC. Nah, di sini ada nilai AIC-nya ini min 222, sekian sekian. Nah, kita lihat dari AIC-nya. Setelah itu kita juga cek ordo yang lain gitu untuk menentukan model tentatif yang terbaik. Kita coba cek dengan yang tadi kan 111. Kita akan coba dengan 0111. Coba. Kita ketik lagi harimau suku bunga, koma, harimau coba dengan 011. Lalu enter. Nah, di sini signifikan, tapi kita coba cek nilai AIC-nya dengan stat IC. Nah, di sini nilai AIC-nya min 221. Nah, bisa dibandingkan dengan yang tadi ini min 222. Nah, untuk menentukan eh, nilai order yang terbaik itu nilai ES-nya mana yang paling kecil gitu. Nah, dari sini saja kita sudah bisa lihat bahwa di order 11 ini memiliki nilai ES yang paling kecil jika dibandingkan dengan yang 011. Nah, dari sini saja sudah jelas bahwa yang terbaik itu 111. Jadi, berarti bisa kita katakan model tentatif terbaiknya itu ada di order itu 111. Dan itu juga p-value-nya yang tadi di sini. Nih. Ini semuanya signifikan baik di R atau MA-nya. Tuh. Nah, setelah itu kita akan melakukan peramalan. Nih. Oh ya, sebelum melakukan peramalan kita pastikan dulu untuk eh, nih yang terakhir kita cek itu yang akan diramalkan. Jadi kita ketik ulang yang tadi yang order 111. Arima, suku bunga, Arima. Nih kita masukkan yang terbaiknya. Oke. Nah, masukin lagi STIC. Oke, nah setelah ini kita akan melakukan forecasting. Kita klik statistik, time series, setup, kemudian add observation to time series dataset. Nah, misal kita akan masukkan 6 bulan, jadi kita di sini tik 6, kemudian oke. Oke, nah di sini sudah ada wadah untuk membuat observasi selama 6 bulan. Kemudian
kita akan memprediksi dengan ketik di komen, predik. Ini kita bikin nama baru ya dengan nih FC, forecasting, suku bunga, koma, Y dynamic, buka kurung, PM yang baru. Jadi, tadi kan terakhir 2024 bulan 12. Ini, jadi kita masukin 2025 bulan ke-1, kurung, oke, enter. Bentar, oh bentar ada typo. Di semua, koma, Y, dinamik, M, kurung lagi 2025 bulan ke-1, tutup kurung. Nah, enter. Nah, kita bisa cek di data editornya untuk melihat forecasting dari suku bunga nih. Mhm. Nah, di sini sudah muncul di sini datanya 2000 dari 2025 bulan 1 sampai 2025 bulan 6. Nah, kemudian kita bisa lihat perbandingan grafiknya dari data sebelumnya. Nih, kita ke grafik, time series graph, line plot. Nah, kita create, masukin variabel yang sudah di forecasting. Save, oke. Nah, kemudian ini bisa dilihat hasilnya. Yang bisa lihat yang biru itu yang data yang sebelum diramalkan dan ini yang merah itu hasil peramalannya ini. Ini sampai 2025 ini di sini. Nah, itu dia hasil peramalan menggunakan ordo 111 yang tadi dikatakan terbaik itu. Nah, bisa dilihat di sini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.